Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Saudara kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju gerbang kemerdekaan Indonesia. Jepang masih menggusung Indonesia, tanah putra masih dijajah oleh Jepang. Assalamualaikum. Saudara-saudara, saya mendapat kabar yang menggembirakan bagi kita semua bahwa Jepang telah menyerah pada Sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri, maka telah terjadi kekosongan di Indonesia. Sungguh kabar yang menggembirakan bagi kami. Biar saya perjelas, jadi Jepang sudah tidak berkuasa lagi karena tidak menyerah kepada Sekutu. Sedangkan Sekutu belum menguasai Indonesia. Oke, saya mengerti. Lalu apa yang harus kami lakukan kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana jika kita meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Saya setuju dengan itu. Ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa Anda berpendapat seperti itu? Karena PPKI badan pembentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan dari Jepang untuk memproklamasikan Indonesia ini. Maka dari itu, kita sepakat untuk menolak berbagai bentuk hadiah apapun dari Jepang. Karena kemerdekaan ini, kitalah yang mengusung sendiri. Benar sekali, kalian semua harus pergi ke kediaman Soekarno untuk memberitahu kabar ini. Saya dan lainnya akan menyuruh golongan muda untuk membantu merebut kekuasaan Jepang. Baiklah, kalau kalian setuju, kita pergi ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Apakah kalian setuju? Setuju! Rapat pun diakhiri. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung Karno. Waalaikumsalam. Gini Bu, ada hal yang ingin kami bicarakan dengannya. Oh begitu, silahkan masuk. Sebentar ya, saya panggilkan Kang Mas dulu. Kang Mas. Kang Mas, ada yang datang mencari. Iya, siapa Bu? Para pemuda datang mencari, ingin berbicara penting katanya. Baik, saya akan temui. Silakan duduk. Saya dengar dari istri saya ada yang ingin dibicarakan. Begini, kami mendapat kabar bahwa Jepang telah menyerah pada Sekutu, jadi otomatis terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Maka dari itu, kemarin kami mengadakan rapat dan hasilnya semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Secepatnya mungkin akan saya usahakan setelah dirundingkan dengan anggota PPKI yang lainnya.
Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi karena ini merupakan waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan bahaya yang akan kita dapat bila kita nekat itu memproklamasikan Indonesia? Jepang pasti akan menyerang kita. Justru itu, saat ini Jepang bukan penguasa Indonesia lagi, jadi untuk apa kita menyanyikan saat ini? Nanti saja setelah kita bicarakan dengan anggota PPKI. Saya tidak berharap Anda melaksanakan rapat PPKI terlebih dahulu, karena saya takut Jepang tahu tentang rencana kita. Bakalan Indonesia merdeka. PPKI merupakan satu-satunya cara untuk memerdekakan Indonesia. Tapi Bung, kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Baiklah, tapi berikan saya waktu untuk berunding dengan para golongan tua. Begitu, kami pamit dulu. Karena saling mempertahankan pendapat, ketiga orang golongan muda pamit kepada Bung Karno dan pergi dengan wajah kesal. Lalu, Soekarno meminta golongan tua untuk ke kediamannya. Bagaimana Bung? Para pemuda mendesak kita untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Sekarang yang terpenting adalah bagaimana menghadapi para Hastuti yang menguasai kembali negeri ini. Selain itu, masalah-masalah kemerdekaan dalam sidang rapat PPKI pada 18 Agustus mendatang. Gimana, Bung? Ya lagi pula mereka masih muda, cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus memiliki masa depan agar kita bisa mensukseskan dengan benar. Kalau tidak bagaimana nanti semuanya berantakan. Berarti kita semua telah sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Bung. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Hatta, Soekarno, kalian membawa kami ke sini. Maaf atas kelancangan kami, Bung. Ini semua demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi ini, Bung. Karena sudah katakan bahwa masalah ini akan dibahas di sidang PPKI. Apa harus menunggu PPKI? PPKI itu buat menjebak. Kami ingin memproklamasikan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Tempat itu benar, namun kita harus dengan kepala dingin untuk memproklamasikan kemerdekaan kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Jika perkataan Jepang hanya janji semata, apa yang harus Anda lakukan? Maka akan selamanya menunggu janji itu, Bung. Kita seharusnya memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah air sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Saudara sekalian, mari kita bicarakan semuanya dengan kepala dingin. Misalnya tolong lepaskan ikatan Bung Karno. Dan Bung Matif, tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Karno, Bung Hatta, tolong ikut saya. Saya mengerti pertimbangan Anda berdua tentang proklamasi ini. Kami pertimbangkan masalah ini dengan baik. Tapi saya yakin kita bisa bangkit dan bisa menguatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Apa yang mereka bilang itu benar. Saya mendukung mereka. Apa kita semua bisa dan bisa melakukannya? Kita berusaha bersama pasti bisa melakukannya lagi pula.
para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk memecah perang dari Jepang atau sekutu yang menerima proklamasi bangsa kita. Bagaimana Bung Karno? Baiklah, kita akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Semua setuju bahwa kemerdekaan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakan, bagaimana kalau besok pasukan di Jakarta sudah bersiap? Ya, kita akan dilaksanakan besok pagi. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan muda maupun tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Mereka membahasnya di rumah Laksamana Maeda. Maaf, ada apa ya? Saya ingin bertemu dengan Laksana Maeda. Tunggu sebentar, saya panggilkan dulu. Selamat malam, ada apa Bung? Maaf mengganggu malam-malam. Kami butuh tempat untuk membicarakan hari kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Kalau benar begitu, kalau begitu silakan masuk. Sebenarnya saya turut bergembira dengan kabar ini. Silakan pergunakan apa yang kalian butuhkan. Apakah ada pena dan kertas? Oh, sebentar akan saya ambilkan. Sip. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Bagaimana dengan pendatangan naskah proklamasi? Menurut saya, naskah proklamasi sebaiknya tidak ditandatangani oleh anggota PPKI karena PPKI buatan Jepang. Kita sudah sepakat bahwa proklamasi dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Adakah dari kalian yang berpendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang pada saat ini, seperti ketika mereka menandatangani teks deklarasi mereka? Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain, Bung. Kita harus berbeda dari bangsa lain, Bung. Lalu bagaimana Bung Karno? Semua berkat jasa kalian, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju, dan saya juga mengusulkan bagaimana kalau yang mendatangani naskah ini Anda dan Bung Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia. Usulan yang bagus. Bagaimana hadirin? Setuju. Tolong buatkan naskah proklamasi. Baik, Bung. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan berbicara dengan istri tercinta. Oh ya, bukankah kita belum mempunyai bendera? Lantas bagaimana? Oh iya, lupa. Bagaimana kalau ibu yang membuatnya? Tapi ibu tidak punya kain, Pak. Yang ada hanya kain merah dan putih. Lantas bagaimana? Tentu saja kita buatlah bendera yang sederhana saja. Yang penting kita ada niatnya. Ya, Pak, ibu buatkannya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan, dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno,